Kembali lagi dalam pekan webinar Siang Molek 2016. Siang ini kita akan ada dua pembicara. Yang pembicara sesi selanjutnya adalah Bapak Buadin Hasan dari SKTIP PGRI Bangkalan, Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Anita dari Universitas Bina Nusantara, seperti itu. Dan kami perlu ingatkan kembali untuk tata cara untuk tata cara webinar. Dalam mengikuti webinar, Bapak Ibu bisa mengirimkan untuk lisensi adalah dengan mengetikkan nama instansi, nama kabupaten kota, nama peserta, dan bisa diketikkan di kolom chat dan kirim ke all, seperti itu, ke all attendees. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di siang hari ini, selamat datang dalam pekan webinar Siang Molek 2016. Perlu diingatkan kembali bahwa kegiatan ini merupakan diseminasi dari hasil penelitian yang telah disubsidi oleh Siang Molek, di mana kami menerima 528 proposal, dan ini adalah yang berbicara di dalam pekan webinar Siang Molek adalah 40 peneliti yang berhasil menyelesaikan penelitiannya, yang kami harapkan dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu yang menyaksikan pekan webinar Siang Molek ini. Oke, dapat kami sampaikan pembicara kita siang hari ini adalah Bapak Buadin Hasan, MPD, seperti itu, lahir di Bangkalan pada 8 Juli 1987. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di STKIP PGRI Nganjuk untuk jurusan matematika, kemudian dilanjutkan di Universitas Negeri Malang, S2-nya untuk pendidikan matematika, dan juga sempat mengenyam di Yangzhou University, China, untuk program course untuk Mathematics Education, seperti itu. Dan di sini Pak Buadin Hasan sangat aktif sekali dalam pembinaan kepramukaan, seperti itu. Dan di sini memiliki moto terus berkarya untuk bangsa, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Buadin Hasan dengan penelitian, judul penelitiannya adalah pemanfaatan e-learning Kuiper School dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa pada materi geometri. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Buadin Hasan. Silakan, Bapak. Silakan Bapak Buadin Hasan. Kepada Bapak Buadin Hasan, silakan. Kepada Bapak Buadin Hasan, tampaknya terputus Bapak Buadin Hasan. Oke, dapat kami sampaikan kembali, pembicara siang ini adalah Bapak Buadin Hasan, tapi tampaknya sedikit ada kendala di tempat beliau. Beliau yang sudah terkoneksi kembali, silahkan Pak Buadin Hasan untuk bisa menyampaikan paparannya untuk materi siang ini, yaitu dengan judul pemanfaatan e-learning Kuiper School dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa pada materi geometri. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Buadin Hasan.
Pak Buadin Hasan, silakan mengaktifkan videonya Pak Buadin. Sudah saya kasih hak akses. Halo Pak Buadin Hasan, silakan menyalakan kamera webcam Bapak. Karena di sini belum ada gambar Bapak Pak. Seperti yang tadi sebelum waktu kita coba tadi Pak ya, kalau bisa. Halo Pak Buadin Hasan. Halo Pak Buadin Hasan. Halo. Halo Pak Buadin Hasan. Halo Pak Buadin Hasan. Halo. Pak Buadin Hasan, suaranya tidak terdengar Pak. Cuma ada tampilan share screen-nya saja dalam bentuk PowerPoint. Tapi video Bapak tidak tampil di layar utama dan tidak terdengar suaranya Pak Buadin Hasan. Oke. Oke, baik, silakan Pak. Untuk videonya, yang penting audionya saja bisa masuk Pak dan dapat nomor pemaparan. Iya, tampaknya terjadi kendala ini Bapak Waudin Hasan. Di sini juga terlihat Ibu Anita Rahayu sudah siap. Ibu Anita Rahayu bisa kita majukan jadwalnya Ibu seperti itu. Dan setelah Ibu Anita nanti dilanjutkan oleh Bapak Waudin Hasan. Ibu Anita bisa dengar suara saya?
Halo Pak Bodin Hasan, apakah sudah terkoneksi Pak? Ini share screen Bapak sudah kelihatan, tetapi untuk suara dan video Bapak itu tidak kelihatan Pak. Pindah. Halo Ibu Anita Rahayu. Halo Ibu Anita. Ibu Anita mungkin bisa menggunakan handset yang lain Ibu. Karena di sini suaranya kresek-kresek dan tidak atau dengar suara apapun, melainkan suara kresek-kresek Ibu Anita. Halo Ibu Anita. Halo Ibu Anita. Halo. Ya. Halo Bapak. Halo Pak Dona. Selamat siang. Oke, di sini sudah bergabung kembali Pak Buadin Hasan, jadi kita tidak usah move, kita lanjut saja ke Pak Buadin Hasan untuk melakukan pemaparan dari... Bagaimana Bapak? Ya, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Untuk pemaparannya bisa diaktifkan video Bapak dan juga di share screen untuk PowerPoint Bapak. Di sini Pak Buadin Hasan dari STKIP PGRI Bangkalan akan pemaparan mengenai penelitiannya, yaitu pemanfaatan e-learning Kuiper School dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa pada materi geometri. Silakan Pak Buadin Hasan untuk melakukan pemaparan.
Silakan Pak, silakan. Silakan Pak Buadin Hasan, silakan. Ini yang pertama bahwa matematika itu gagasan Pak Buadin Hasan, mohon maaf untuk share screen-nya itu belum kelihatan Pak Buadin. Halo Pak Buadin. Pak Buadin mungkin kalau misalnya terlalu berat menggunakan video bisa dimatikan saja videonya. Jadi hanya menampilkan share screen-nya saja dan suaranya saja Pak. Halo Pak Buadin Hasan. Mungkin bisa menonaktifkan kameranya saja Pak. Jadi Bapak tinggal berbicara saja sambil menampilkan share screen-nya Pak. Suaranya putus-putus Pak, suaranya. aktivitas guru dalam menyampaikan Ya Pak, silakan dihidupkan lagi share screen-nya Pak. Mungkin tidak usah pakai video ya Pak ya. Tinggal di itu aja, diaktifkan kembali share screen-nya. Pak Buadin, share screen-nya belum kelihatan Pak. permasalahan dari penelitian saya yaitu yang pertama Halo Pak Buadin Hasan. Halo Pak. bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa setelah Pak, halo Pak Buadin Hasan. Pak Buadin Hasan, share screen-nya ini belum terlihat oleh semua peserta Pak.
Oke, Bapak Ibu, mau kendala teknis ini memang untuk menggunakan aplikasi conference Webex ini dibutuhkan koneksi internet setidaknya 512 Kbps. Tapi untuk hasil yang lebih optimal adalah 1 Mbps, di mana nanti kita bisa baik berupa audio maupun video bisa tampil. Nah, di sini kita sudah tergabung lagi dengan Bapak Buadin Hasan. Ya. Oke, nah Bapak Buadin Hasan diharapkan Bapak? Ya, sudah tampil screen-nya. Bapak tidak usah mengaktifkan kameranya, Pak ya. Oke, silahkan Pak dimulai pemaparannya. Oke. Terima kasih Bapak. Saya mulai lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Dona selaku dari Semolek. Mohon maaf karena koneksi internet sering terganggu Bapak. Padahal di sini kami sudah menggunakan kabel LAN Bapak. Terima kasih Bapak. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang sudah disubsidi oleh Semolek yang berjudul tentang pemanfaatan e-learning Paper School dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa pada materi geometri. Yang menjadi latar belakang saya, yang pertama adalah permasalahan bahwasannya geometri itu pada dasarnya, matematika itu pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama terkait dengan aritmatika, kemudian aljabar, geometri, dan analisis. Jadi fokus saya di sini terkait dengan geometri, yaitu berdasarkan Bell pada tahun 78. Nah, kemudian matematika secara nyata khususnya di sekolah menengah kejuruan itu menjadi mata pelajaran yang diduakan karena siswa itu lebih senang pada pelajaran produktif, yaitu pelajaran yang sudah menjadi pilihannya, sedangkan matematika itu menjadi mata pelajaran yang dianaktirikan oleh siswa SMA. Jadi sehingga saya berpikir bagaimana meningkatkan prestasi siswa itu agar siswa senang yang pertama kali terhadap matematika. Kemudian bagaimana prestasinya agar meningkat seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencoba membuat sebuah penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas yang berupa pemanfaatan media e-learning Paper School ini. Di sini menurut pendapatnya Johnson pada tahun 2013 bahwasannya guru mempunyai andil yang sangat signifikan untuk mengembangkan matematika siswa. Nah, baik itu berupa metode yang digunakan, kemudian cara penyampaiannya di dalam kelas, sehingga siswa lebih mudah dalam menerima materi yang diajarkan. Nah, kemudian pada tahun 2001 Hudojo juga menyatakan bahwasannya matematika itu memerlukan keaktifan siswa dalam menemukan konsep. Hal ini terkait dengan geometri, bahwasanya geometri juga memerlukan penalaran yang sangat tinggi dalam proses pemahamannya. Pada tahun 2012, yaitu Huges menyatakan guru harus mampu memasuki dunia siswa dengan cara mengaitkan apa yang diajarkan dengan sebuah peristiwa yang mereka alami. Nah, sehingga di sini peran guru itu harus mengetahui bagaimana proses belajar siswa dalam pembelajaran matematika itu yang baik seperti apa, sehingga siswa itu merasa senang dan tertarik sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu dikembangkan lagi oleh Watson pada tahun 2011. Watson menyatakan media yang tepat pada zaman yang modern ini adalah pembelajaran yang berbasis online. Nah, berbasis online ini dikembangkan oleh atau diteliti oleh Nur dan Rahmawati pada tahun 2015, yaitu bahwasannya pembelajaran dengan menggunakan media Paper School dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka dari itu, inilah yang menjadi latar belakang saya untuk mengadakan penelitian terkait dengan Paper School. Permasalahannya, bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa setelah pemanfaatan media e-learning Paper School dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pemanfaatan media e-learning Paper School dalam pembelajarannya.
Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dan juga untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap e-learning Kuiper School. Kemudian untuk kajian teori di sini saya menekankan pada 3 bagian, yaitu yang pertama bagaimana belajar matematika, itu rujukannya pada Hudojo 2005, kemudian prestasi belajar itu menurut Dimyati bahwasannya prestasi belajar merupakan hasil dari satu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar antara siswa dengan guru. Prestasi belajar di sini bisa diperoleh atau dilihat melalui nilai atau skor yang diperoleh siswa setelah dilaksanakan tes. Nah, media yang digunakan dalam pembelajaran di sini adalah media Kuiper School yang berupa e-learning yang bersifat online. Nah, Kuiper School di sini merupakan sebuah aplikasi yang sudah ada. Ini sudah bisa Bapak Ibu download atau Bapak Ibu langsung masuk pada webnya Kuiper School. Nanti di situ langsung ada menu, ada portal guru atau siswa. Bapak Ibu bisa memilih portal guru, kemudian nanti ada buat akunnya, kemudian di situ buat kelas. Setelah membuat kelas nanti akan mengundang atau menginvite dari siswa yang ingin masuk pada kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, di sini dalam Kuiper School ini ada beberapa konten yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan materinya, kemudian jumlah siswanya, kemudian tugas-tugas yang ada atau yang diberikan oleh Bapak Ibu, kemudian juga soal untuk tes itu ada juga pada Kuiper School. Nah, kemudian secara statistik nilai siswa yang sudah mengerjakan tugas, yang sudah menonton video pembelajaran itu juga sudah ada pada aplikasi Kuiper School ini, sehingga dengan mudah Bapak Ibu bisa mengetahui hasil yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan media Kuiper School ini. Metode yang digunakan di sini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama saya melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, yaitu berupa pemanfaatan media e-learning Kuiper School, kemudian melakukan pengamatan, melakukan refleksi, kemudian setelah refleksi membuat sebuah laporan penelitian. Hasil penelitian yang saya peroleh yang pertama pada siklus 1 di sini ketuntasan siswa, untuk ketuntasan individu dari 23 siswa ada 17 orang siswa yang tuntas, kemudian 6 orang yang tidak tuntas, sehingga ketuntasan secara klasikal yaitu mencapai 74%. Nah, pembelajaran menggunakan media Kuiper School masih belum berhasil. Hal ini dikarenakan secara ketuntasan klasikal belum mencapai standar minimal yaitu 85%. Setelah saya mencoba refleksi, kemudian ditanya-tanya kepada teman sejawat, apa sih penyebabnya dari ketidaktuntasan tersebut? Saya tanyakan kepada beberapa siswa yang belum tuntas, ternyata faktor penyebab masih adanya siswa yang belum tuntas adalah kurangnya interaksi siswa dengan guru. Kemudian juga sehingga berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi geometri. Kemudian siswa tidak mempunyai kesempatan untuk menanyakan materi yang belum mereka pahami. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70. Nah, di sini banyak sekali faktor yang terkait tadi itu siswa belum mempunyai kesempatan untuk bertanya karena setelah pembelajaran menggunakan media Kuiper School ini siswa hanya membuka kemudian menjawab soal-soal dan mensubmit nilainya, sehingga nilai materi yang belum dipahami oleh siswa
itu belum didiskusikan secara klasikal, sehingga siswa nilainya masih ada yang belum tuntas begitu. Nah, pada siklus 1 ini, hasil refleksi dari siklus 1 ini saya sebagai acuan untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Nah, ini merupakan statistik presentasi respon siswa dalam bentuk persentase, yaitu siswa yang memberikan respon ya, yang menyatakan senang pada aspek 1, yaitu mencapai 80% lebih, 83%, kemudian Abu Adin Hasan. yang menyatakan respon belum merasa sakit. Halo Bapak. Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Halo Bapak. Ya, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Halo Bapak. Silakan Pak, dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ya Bapak, terima kasih. Mohon maaf, mungkin koneksinya terputus. Untuk siklus yang kedua, ketuntasan individu, di sini ketuntasan individu untuk siklus kedua mengalami peningkatan yang tadinya dari 17 orang, sekarang sudah siswa yang tuntas sudah mencapai 21 orang, kemudian yang tidak tuntas itu mencapai hanya 2 orang, sehingga ketuntasan klasikal yaitu mencapai 91,3%. Sehingga pembelajaran menggunakan media e-learning tutor school ini pada siklus 2 sudah berhasil. Ini dibuktikan dengan adanya ketuntasan klasikal yang mencapai 91,3%, di mana standar minimal yang sudah ditentukan itu hanya besar 17,3%. Namun di sini masih ada 2 siswa yang belum tuntas. Ini untuk grafik respon siswa pada itu pada aspek yang pertama, siswa yang menyatakan atau memberi respon ya itu mencapai 81%, dan yang memberikan respon ya yaitu 82% dan yang tidak 18%, dan pada aspek 10% untuk respon 14% untuk respon tidak. Nah, ini untuk pembahasannya. Ketuntasan pada ketuntasan individu siklus 1 dan siklus 2 bisa terlihat, yaitu pada siklus 1 70%, pada siklus 2 21%, sehingga ada peningkatan 4 orang siswa yang tuntas pada siklus kedua. Ada tambahan 4 siswa yang tuntas pada siklus kedua, sehingga ketuntasan klasikalnya dari siklus 1 74%, kemudian pada siklus 2 mencapai 91,3%, yaitu 2%. Secara klasikal menggunakan e-learning besar yaitu mencapai 17,3%. Dengan demikian dapat dikatakan pembelajaran menggunakan media e-learning tutor school pada materi geometri sangat baik. Hal ini sebanding dengan pendapat Nur pada tahun 2015
bahwasannya penggunaan media School dapat dan pengguna khusus dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Ini diagram perbandingan antara siklus diagram perbandingan data siswa geometri sangat baik. Hal ini juga sependapat dengan hasil Dian Rahmawati pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran lebih efektif dari segi waktu dan membuat siswa merasa senang karena tampilannya yang menarik menggunakan media e-learning per school. Kesimpulan pemanfaatan per school ini pada materi geometri dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar sehingga berdampak positif pada prestasi belajar siswa yang semakin meningkat. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cahrani Balkis sebagai pembimbing dalam penyusunan laporan penelitian PPDB Semolek dan juga pada tim Semolek sebagai pemberi bantuan penelitian. Terima kasih Bapak, mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Halo Bapak. Pak. Iya Bapak. Iya Bapak. Iya. Terima kasih Pak atas paparannya. Jadi menarik sekali di mana dari pagi kita sudah. Halo Bapak. Iya Bapak, terdengar Pak suaranya Pak jelas sekali. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Di sini Bapak sebagai peneliti salah satu yang ingin bagaimana belajar matematika itu menarik ya Pak ya. Jadi mata pelajarannya adalah geometri dan di sini Bapak menggunakan Kuiper ya Pak ya. Bisa ditunjukkan Pak Kuipernya Pak, mungkin kelas Kuipernya yang untuk geometrinya seperti apa? Dan di sini kepada Bapak Ibu silakan jika ingin ada yang bertanya. Iya, Kuiper School. Ya, ya Bapak. Yang bertanya bisa mengklik, bisa mengetikkan pertanyaan pada kolom chat seperti itu. Ya sambil menunggu Pak Bodin menunjukkan kelas Kuipernya. Di sini ada pertanyaan kembali dari Bapak Ahmad Seroji. Di sini pertanyaannya, bagaimanakah langkah-langkah pembelajarannya dalam memanfaatkan Kuiper School ini? Dan kalau misalnya materinya praktek, itu bagaimana pengaplikasiannya di dalam kelas? Ya, silakan Pak Bodin Hasan untuk dapat menjawab. Saya jawab dulu Pak ya. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini untuk langkah-langkah pembelajaran menggunakan Kuiper School, yang pertama, guru membuat akun Kuiper School. Ini sambil saya buka. Membuat akun Kuiper School, kemudian membuat kelas yang ayatan, misalkan kelas ketika karena saya di SMK, maka saya coba membuat kelas TKG khusus 13. Kemudian mempunyai akun dari ikutan kepada siswa sehingga nanti siswa disuruh membuka portal siswa. Nah, kemudian siswa itu dengan PIN yang sudah ada geometri. Nah, setelah akun Kuiper School-nya ada, kemudian kelasnya sudah dibuat. Nah, di situ secara otomatis nanti Bapak akan tergabung dengan seluruh pengguna Kuiper School seluruh Indonesia, Bapak. Nah, di situ sudah ada kontennya lengkap, baik itu dari soal, dari materi-materi, kemudian soal dan tesnya, Bapak. Nah, di situ Bapak nanti akan memberikan
cek kepada siswanya bahwasannya hari ini saya meng-share materi terkait dengan unsur-unsur pada geometri. Silakan di-share di ruang kelas secara klasikal, secara online Bapak ya. Kemudian nanti meminta siswa untuk membaca atau di-share. Secara siswa akan membaca materi tersebut, kemudian satu dengan yang lain saling baca di PC atau laptop yang sudah disediakan atau yang di ruang lab yang memadai. Kemudian setelah siswa membaca materi dengan baik, bisa dilakukan sebuah interaksi tanya jawab melalui forum diskusi yang sudah tersedia pada chat Kuiper School tersebut, Bapak. Nah, setelah diskusi selesai, Bapak bisa membuat sebuah tugas untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa seperti apa. Nah, di situ Bapak nanti langsung ngambil tugas yang sudah ada di Kuiper School, di-share lagi kepada siswa. Nah, siswa bisa mengerjakan tugas secara online di PC atau laptop yang digunakan siswa. Kemudian setelah mengerjakan, siswa langsung mensubmit. Secara otomatis nilai siswa itu langsung ada di kolom statistik yang ada di Kuiper School, begitu Bapak. Nah, dari situ Bapak bisa menganalisis dari beberapa siswa yang sudah tuntas kontennya berapa siswa, kemudian nilai siswa itu secara otomatis ada di situ Bapak, di Kuiper School tersebut. Itu langkah-langkahnya Bapak. Halo Bapak. Memang beberapa materinya sudah disiapkan. Ya, halo. Ya, jadi beberapa materinya sudah memang disiapkan, jadi sebagai guru hanya tinggal menggunakannya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Buadin. Ya Bapak. Di sini ada pertanyaan bahwa ada banyak aplikasi seperti Edmodo, Schoology, Moodle, Rumah Belajar. Nah, ini apa alasan Bapak memilih Kuiper School, Mbak? Alasannya saya untuk memilih Kuiper School ini sudah di situ ada materi yang sudah terlink dengan seluruh guru secara nasional, sehingga nanti tampilannya Bapak bisa dilihat ya Bapak. Bisa terlihat Bapak? Iya, bisa. Alasannya di sini Kuiper School ini lebih praktis Bapak, karena soal dan materi pun juga sudah disediakan di sini. Kemudian lebih mudah dibandingkan dengan Edmodo. Kuiper School di sini bisa juga sebagai forum diskusi antara siswa dengan siswa di media chatnya, kemudian siswa dengan guru, dan juga keunikannya di sini untuk Kuiper School ini, statistik perolehan yang diperoleh oleh siswa berupa hasil atau prestasi belajarnya di situ ada Bapak. Oke. Siswa yang sudah tuntas kontennya sudah ada di statistik Kuiper School itu, sehingga guru itu tidak terlalu sulit untuk melihat hasil pekerjaan siswa. Guru sudah tidak mengoreksi lagi Bapak, karena secara otomatis jawaban siswa itu sudah ternilai sendiri. Seperti itu Bapak. Oke. Halo Bapak. Jadi lebih simpel ya Pak ya, dan semuanya sudah tersedia. Oke, di sini ya ada pertanyaan ini dari SMAN Raksa Budi Musirawas dari Ibu Nani Mariani. Ini pertanyaannya, kendala apa sih yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran menggunakan Kuiper nih Pak?
Yang pertama adalah karena ini pembelajaran yang sifatnya e-learning, itu permasalahannya di koneksi Bapak. Kadang kita dalam melaksanakan pembelajaran itu ketika koneksinya dor, maka siswa itu sulit untuk bisa berkomunikasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, siswa dengan guru juga sulit berkomunikasi, begitu Bapak. Sehingga antisipasinya kalau kita menggunakan pembelajaran menggunakan Super School atau yang berbasis online, lebih baik diterapkan atau dilaksanakan di lab komputer, begitu Bapak. Kemudian kendala lagi, ketika kita melaksanakan pembelajaran menggunakan Super School, di situ siswa misalkan ketika kita sudah meng-share materi, kemudian siswa hanya membaca, tidak dilakukan pembahasan secara klasikal atau tidak diberikan kesempatan bertanya, siswa tidak diberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, maka siswa kadang belum tahu apakah siswa itu sudah paham atau belum terhadap materi yang kita ajarkan. Kalau sudah kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi terkait materi-materi yang belum dipelajari, yang belum dipahami, maka secara klasikal nanti siswa itu bisa memahami dengan baik dan kita bisa uji hasilnya dengan memberikan tugas yang ada di perskul tersebut, Bapak. Oke, baik. Buat Hasan, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bapak dari Bapak FX Julius Manto. Pertanyaannya nih Bapak, ini mungkin perlu dicermati sedikit nih. Pada siklus 1 ketutusannya di bawah 85% ya Pak, lebih dari 85% dilakukan analisis bukti soal. Bagaimana bisa dikatakan penyampaian materi geometri dikatakan tidak tuntas? Apakah dari proses atau dari materi soalnya? Dan kemudian pada siklus 2.3 yang dinyatakan ketuntasannya lebih besar dari 80% dinyatakan berhasil. Apakah juga dilakukan analisis butir soal untuk tingkat mudah sukarnya? Dan pada siklus 1 apakah evaluasinya dilakukan secara online atau tidak nih Pak? Jadi seperti itu. Jadi apakah prosesnya atau dari materi soalnya? Yang pertama, yang kedua apakah dilakukan analisis butir? Bapak, pertanyaannya Bapak. Ya, pertanyaannya ada di kolom chat Pak, bisa dilihat juga kalau Bapak kesulitan ini untuk mendengarnya. Dari Bapak FX Julius Manto, pada siklus 1 dengan ketuntasan kurang dari 85%, lakukan analisis butir soal. Bagaimana bisa dikatakan penyampaian materi geometrik dikatakan tidak tuntas? Apakah dari prosesnya atau dari materi soalnya? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, pada siklus 2.3 yang dinyatakan ketuntasan lebih besar dari 85% dinyatakan berhasil. Apakah juga dilakukan analisis butir soal untuk tingkat mudah soal sukarnya pada soal, dan kemudian pada siklus 1 apakah evaluasi dilakukan secara online? Seperti itu Pak. Halo Pak Buadin Hasan. Halo Pak Buadin Hasan. Halo.
Oke, halo. Halo Bapak. Iya. Halo Bapak. Iya, Pak, bisa dijawab Ya, pertanyaan bisa tadi? diulangi lagi Bapak. Pertanyaannya apakah pada siklus 1 dengan ketuntasan kurang dari 85% Bisa diulang lagi Pak. Iya, Pak, pertanyaannya ada di kolom chat, Pak, bisa dibaca juga oleh Bapak. Kalau tidak jelas suaranya dari saya. Di sini pertanyaannya pada siklus 1 ketuntasannya dikurang dari 85% dengan analisis butir soal. Bagaimana bisa dikatakan penyampaiannya materi geometri ini tidak tuntas? Apakah dari prosesnya atau dari materi soalnya? Kemudian pada siklus kedua yang dinyatakan ketuntasan. Oke, Bapak, terima kasih Bapak. Iya, gimana nih Pak? Terus apakah evaluasi yang dilakukan secara Bapak, online? Untuk PTK. Untuk PTK di sini yang saya fokusnya di sini pada operator bahwasannya untuk ketuntasan secara klasikal itu harus minimal mencapai standar yang sudah ditentukan, yaitu 85% Bapak. Nah, ketuntasan klasikal pada siklus 1 itu hanya mencapai 74%, sehingga secara klasikal pembelajaran itu belum bisa dikatakan tuntas, begitu Bapak. Iya. Oke. Kemudian untuk analisisnya itu sini Pak, untuk analisisnya guru sudah mengetahui nilai tes akhir yang sudah diberikan pada siswa pada setiap siklus. Ternyata ada beberapa siswa yang belum tuntas secara individu. Secara individu belum tuntas, maka dilakukan sebuah analisis sehingga diperoleh ketuntasan hanya mencapai 74%, dan pada siklus 1 tersebut bisa dikatakan belum tuntas. Sedangkan pada siklus 2 setelah diadakan tes akhir bersifat online juga tesnya Bapak, itu ketuntasannya sudah mencapai 91,3%, sehingga bisa dikatakan sudah melebihi dari standar minimal yang sudah ditentukan, yaitu 85%. Nah, dengan demikian bahwasannya siklus 2 sudah tuntas secara klasikal untuk prestasi belajar siswanya, begitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Bodin Hasan. Ya, jadi di sini ya, Pak Bodin Hasan sudah melaksanakan implementasi gitu Pak ya, ibaratnya menggunakan Kuiper School ya Pak ya. Dan ada beberapa kendala dalam pemanfaatan Kuiper School ini, baik menggunakan karena koneksi internet seperti itu Pak ya. Oke Pak Bodin Hasan, tidak ada pertanyaan lagi dari peserta di sini. Mungkin kami cukupkan untuk sekian sesi Pak Bodin Hasan. Terima kasih atas paparannya Pak Bodin Hasan. Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk sesi Pak Bodin Hasan kita cukupkan sekian. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ibu Anita Rahayu dari Universitas Bina Nusantara. Sebelum kita melanjutkan, kita koneksi. Kita akan break dulu Bapak Ibu 5 menit untuk sesi selanjutnya Ibu Anita Rahayu. Terima kasih. Halo Ibu Anita Rahayu.
Halo Ibu Anita. Halo Ibu Anita. Ibu Anita mungkin bisa mengganti mikrofonnya, Pak. Halo Ibu Anita mungkin bisa mengganti mikrofonnya, Ibu. Halo Ibu Anita. Ibu Anita Rahayu mungkin bisa mengganti mikrofonnya seperti yang ada di saya ini atau bisa menggunakan handset handphone seperti headset Samsung dan lainnya. Mungkin bisa menggunakan handset handphone Samsung Ibu Anita atau handset apa saja. Itu tadi mungkin terkendala di handsetnya Ibu. Ini Ya, wajah halo. Ibu sudah Apa bisa ya, mendengar suara saya dengan jelas? iya dengan sangat jelas Ibu. Baik. Ini Halo? sudah lebih jelas. Iya Ibu. Sudah sangat jelas Ibu. Ya, halo. Ya. Sore Bu, sudah sangat jelas Ibu. Halo Ibu Anita. Iya. Suara Ibu sudah terdengar dengan sangat jelas. Mungkin bisa men-share ini ya Bu, PPT-nya Ibu. Halo. Ya. Halo. Iya, halo. Halo. Ibu Anita. Udah ada. Ibu Anita, suaranya sudah terdengar tadi, cuman apakah Ibu Anita tidak mendengar suara kami?